Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, coba perhatikan dulu sekelilingnya apakah masih ada sampah. Jika ada, buang ke tempatnya terlebih dahulu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Bersih. Dan juga ya benda-benda yang tidak berkaitan dengan pelajaran pada hari ini. Baik, Bu. Jika sudah, langsung saja kepada ketua kelas untuk menyiapkan. Kepada Ulan, dipersilakan. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa sehat, Bu. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan untuk bertatap muka dan melakukan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Sari, Bu, gak masuk. Kenapa Sari nggak masuk, Okta? Dia sakit, Bu. Ya, ada Bu, sakit. ada suratnya? Ada, Bu, Ada, ini, Bu. Bu. Oke, Sari sakit ya. Baiklah, Ibu akan mulai mengabsen. Okta? Hadir, Bu. Via? Hadir, Bu. Ulan? Hadir, Bu. Oke, baiklah, berarti cuma Sari yang tidak hadir pada pagi hari ini ya. Iya, Bu. Benar. Nah, buat kalian selalu jaga kesehatan ya agar tidak sakit, istirahat yang cukup. Kalian sarapan semua? Sudah, Bu. Ya. Oke, kita seharusnya dianjurkan untuk sarapan ya agar kita lebih semangat. Iya, Bu. Sebelum Ibu memasuki ke materi yang baru, di sini Ibu akan mengulas sedikit mengenai materi yang Ibu sampaikan pada minggu lalu. Nah, ada yang tahu materi apa pada minggu lalu? Teori asam dan basa, Bu. Asam dan basa, Bu. Ya, masih pada ingat ya ternyata di sini. Coba sebutkan teori asam basa ini menurut para ahli. Ada para ahli siapa aja? Pertama, teori asam basa menurut Arrhenius, Bu. ya, lagi Bronsted-Lowry, Bu. Lord Bronsted-Lowry, dan yang terakhir teori menurut Lewis, Bu. itu ada teori asam basa menurut Lewis. Nah, di sini Ibu ingin coba Via menyebutkan teori asam basa menurut Arrhenius. Pada larutan asam, jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Pada larutan basa, jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion OH-. Ya, bagus sekali ya. Bagaimana teori asam basa menurut Bronsted-Lowry kepada Ulan? Masih ingat? Masih, Bu. Coba sebutkan. Asam adalah senyawa yang memberikan proton atau donor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang menerima proton atau akseptor proton. Nah, wah, bagus sekali ya anak-anak Ibu. Coba tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk materi hari ini, apakah kalian sudah membacanya di rumah? Sudah, Bu. Di sini bagaimana sih cara kita menentukan kekuatan asam dan basa itu? Di sini kita akan mempelajari bagaimana kita akan membedakan senyawa itu termasuk asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Ini Ibu akan memberikan sebuah ilustrasi di mana asam dan basa merupakan senyawa yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa senyawa asam dan basa ini aman jika bersentuhan dengan tangan. Bahkan beberapa jenis asam digunakan dalam pembuatan makanan seperti halnya apa? Hayo, siapa tahu asam yang digunakan dalam makanan? Cuka, Bu. Nah, betul sekali, cuka. Nah, demikian juga dengan senyawa basa. Contoh dari senyawa basa itu apa? Sangat. Ya, bisa jadi sunlight itu sama dengan sabun ya untuk membersihkan. Jadi itu aman gitu kan bersentuhan dengan tangan. Tapi ada beberapa jenis asam dan basa yang menyebabkan terbakar jika kita menyentuhnya dengan tangan. Di sini kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Kalian dapat memperhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Nah, sebelum Ibu menayangkan video ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Iya, kepada Via. Begini, Bu. Apa manfaat
saat kita menghitung pH suatu larutan dalam kehidupan sehari-hari, Bu? Pertanyaan yang bagus ya. Jawab pertanyaan dari Okta ini. Di sini kita akan mempelajari materi pengukuran dan perhitungan pH pada larutan asam basa. Nah, sebelum kita berlanjut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, pertama itu diharapkan peserta didik dapat membedakan larutan asam dan basa, serta peserta didik dapat menghitung pH pada larutan asam maupun basa. Di sini Ibu akan menayangkan suatu gambar. Dari gambar ini, apa yang dapat kalian lihat? Bulan, Bu. Ya, Bulan, ada apa saja? Yang dapat saya lihat dari gambar tersebut itu di depan terdapat gambar asam cuka. Ya, Kemudian sabun. ya betul sekali. Kemudian itu ya, asam klorida ya, Bu. Ya, Dan natrium hidroksida. benar sekali ya gambar yang dikatakan oleh Ulan. Dari gambar tersebut, apa yang dapat kalian pikirkan? Saya, Bu, Ya, Okta? kalau asam cuka itu bisa digunakan dicampurkan pada makanan, Bu, sedangkan sabun bisa untuk membersihkan dari kotoran. Ya. Nah, bagaimana dengan larutan asam klorida dan natrium hidroksida? Belum tahu, Bu. Nah, untuk menjawabnya, coba perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Oke, kita tuliskan senyawa yang termasuk asam kuat. Cara hafalnya yaitu celana baru Ida nomor 3 disulap menjadi celana nomor 4. Nah, sampai di sini tinggal kita tambahkan dengan ion H+. Contoh asam lemah yaitu diantaranya HF, HCN, H2S, HNO2, H2CO3, H3PO4, CH3COOH, dan lain-lain. Cara hafalnya yaitu basa kuat itu biasanya mengandung logam atau unsur dari golongan 1A dan 2A. Nah, unsur apa saja yang termasuk golongan 1A? Yaitu Lina, kawin, rubi, CS, frustasi. Nah, di sini perlu diingat kalau Fr ini itu tidak termasuk basa kuat karena Fr ini merupakan unsur radioaktif. Untuk senyawanya tinggal kita tambahkan dengan ion OH-. Kemudian selanjutnya unsur golongan 2A. Unsur apa saja yang termasuk golongan 2A? Di golongan 2A itu ada beli, mangga, campur, sirup, bagaimana rasanya. Nah, di sini perlu diingat juga bahwa radium ini itu tidak termasuk logam dari basa kuat karena radium ini juga merupakan unsur radioaktif. Nah, begitu juga dengan dua unsur paling atas yaitu berilium dan magnesium. Unsur ini juga tidak termasuk logam atau kation dari basa kuat. Dua unsur ini itu termasuk ke dalam unsur atau logam basa lemah karena dua unsur ini itu hampir tidak bereaksi dengan air atau meskipun bereaksi, bereaksinya itu cuma sedikit atau cuma sebagian. Nah, jadi yang termasuk unsur atau logam basa kuat di golongan 2A itu tinggal Ca, Sr, dan Ba yang masing-masing biloxnya atau muatannya itu -2. Nah, kita tambahkan ion OH-. Nah, selain dari senyawa ini, itu termasuk basa lemah. Contoh basa lemah yaitu dua unsur dari golongan 2A yaitu BeOH2 kali, Mg OH2 kali, golongan 3A yaitu salah satunya Al OH3 kali, NH4OH, Fe OH2 kali, Cu OH2 kali, dan lain-lain. Nah, oke sahabat semua, inilah senyawa yang termasuk asam kuat atau asam lemah dan senyawa yang termasuk basa kuat atau basa lemah. Dari video yang sudah Ibu tayangkan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Berarti sudah paham semua ya. Berarti sudah paham mengenai perbedaan apakah itu termasuk apa saja larutan yang termasuk asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Nah, di sini kita akan mempelajarinya lebih lanjut untuk mengetahui pengukuran pH-nya, di mana
Cara mengukur suatu pH dari asam kuat itu sendiri, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Di sini Ibu akan menayangkan video lagi untuk materi perhitungannya. Tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan dinyatakan dengan pH atau pOH. pH adalah negatif logaritma konsentrasi molar ion H+, dan pOH adalah negatif logaritma konsentrasi ion OH-. Jumlah dari pH plus pOH dalam suatu larutan adalah sama dengan tetapan ionisasi air pKw, yaitu 14. Untuk mengetahui konsentrasi ion H+ dalam larutan, harus diketahui derajat ionisasi asam tersebut. Pada asam kuat, derajat ionisasi ini adalah 100%, sehingga semuanya terionisasi menjadi H+. Contohnya pada HCl dengan konsentrasi 0,1 molar. Semuanya ini akan terionisasi membentuk konsentrasi H+ dan Cl- sama dengan 0,1 molar. Jadi pH sama dengan minus log H+ sama dengan minus log 0,1 sama dengan 1. Untuk basa kuat, derajat ionisasinya juga 100%, sehingga semuanya terurai menjadi ion OH-. Contohnya adalah KOH dengan konsentrasi awal 0,01 molar. Semuanya ini akan terionisasi membentuk konsentrasi OH- dan K+ sama dengan 0,01 molar. Jadi pOH sama dengan minus log OH- sama dengan minus log 0,01 sama dengan 2. Sehingga nilai pH-nya adalah 14 minus pOH sama dengan 14 minus 2 sama dengan 12. Untuk asam lemah, konsentrasi H+ yang terbentuk bergantung dengan tetapan ionisasi asam Ka. Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, Ka sama dengan H+ kali A- per Ha. Sehingga H+ sama dengan akar C kali Ka. Jadinya pH sama dengan minus log akar C kali Ka. Jadi, contohnya, berapakah pH asam asetat yang memiliki konsentrasi 0,1 molar dan Ka 1,75 kali 10⁻⁻⁵. Jadinya pH-nya adalah minus log akar C kali Ka sama dengan minus log akar 0,1 kali 1,75 kali 10⁻⁵ sama dengan 2,88. Untuk basa lemah terdapat Kb sama dengan B+ kali OH- per BOH, dan pOH-nya adalah minus log akar C kali Kb, sehingga pH sama dengan 14 ditambah log akar C kali Kb. Jadi, contohnya, berapakah pOH dari amonia hidroksida yang memiliki konsentrasi 0,2 molar dan Kb dengan 1,8 kali 10⁻⁵. pOH-nya adalah minus log akar C kali Kb, yaitu 0,2 kali 1,85 kali 10⁻⁵ sama dengan 2,72. pH-nya adalah 14 minus pOH sama dengan 14 minus 2,72 sama dengan 11,28. Itulah tadi materinya mengenai cara kita menghitung dan mengukur suatu pH dari larutan. Coba Ibu ingin Ulan mengerjakan contoh soal yang Ibu berikan. Nah, Nomor 1 ya, Bu. Ya, di sini Ibu akan memberikan hitunglah pH larutan CaOH 0,05 molar. Pertama-tama diuraikan dulu ionisasi. Ya. Coba teman-temannya perhatikan ya, kawannya mengerjakan di depan kelas. Mana tahu ada yang kurang memahami atau ada yang ingin ditanyakan. Sudah, Bu. Coba perhatikan ya, jawaban yang ditulis Ulan apakah sudah benar? Sudah, Bu. Ya, jadi benar ya, jawaban dari Ulan di mana pH dari CaOH yaitu 12 ditambah log 5. Kenapa larutan CaOH ini termasuk larutan apa? Larutan basa kuat kah atau basa lemah?
Basa kuat, Bu. Ya, basa kuat ya. Nah, karena dia bersifat basa, harus kita cari dulu nilai pOH-nya. Nah, baru bisa kita kerjakan dapat nilai pH-nya. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini, Ibu ingin memberikan larutan HF dengan molaritas 0,06 molar di mana Ka-nya diketahui yaitu sebesar 6 kali 10 pangkat minus 4. Nah, di sini siapa yang bisa mengerjakan? Saya, Bu. Nah, coba kepada Via. Pertama-tama harus kita uraikan ionisasinya. HF terurai menjadi ion apa aja? H plus tambah Ya. Nah, yang lain perhatikan ya, temannya mengerjakan di depan kelas. baik, Bu. Oke. Nah, gimana menurut anak-anak yang lain? Apakah ini sudah benar? Sudah benar, Bu. Ya, sudah benar ya jawaban dari Via. Larutan HF ini dia termasuk asam kuatkah atau basa kuat atau asam lemah? Saya kuat, Bu. Bukan. Ayo. Asam lemah, Bu. Ya, asam lemah ya. Kenapa dia asam lemah? Nah, di sini untuk mengetahui apakah itu asam lemah, kita dapat mengetahui ada nilai Ka-nya. Seperti itu. Jadi, pH larutan HF dengan konsentrasi 0,06 molar dan diketahui Ka 6 kali 10 pangkat minus 4 bernilai 6 kurang log 6. Nah, jadi ini sudah benar ya. Dari kedua contoh soal yang sudah dikerjakan oleh temannya ini, apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, di sini Ibu ingin kalian duduk berdasarkan kelompok minggu lalu. Nah, di sini juga Ibu akan memberikan LKPD untuk kalian kerjakan. Referensi ini juga kalian dapat temukan di dalam buku paket maupun melalui internet. Ibu akan memberikan waktu pengerjaan selama 30 menit. Bagaimana cara menghitungnya, Ulan? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan dalam mengerjakan LKPD-nya. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Mari kita diskusikan jawaban dari LKPD ini berdasarkan tiap-tiap kelompok. Nah, kelompok siapa yang ingin menampilkan jawabannya? Kelompok Ulan, Bu. Nah, coba Ulan presentasikan ke depan. Baiklah, saya akan mempresentasikan pada kegiatan 2. Hitunglah pH larutan HNO3 0,05 molar, di mana HNO3 adalah asam kuat, maka reaksi ionisasinya adalah HNO3 terurai H+ tambah NO3-. Konsentrasi H+ sama dengan A kali M sama dengan 1 kali 0,05 molar sama dengan 5 kali 10 pangkat 2 pangkat minus 2. Maka pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 2 kurang log 5. Bagi anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau memberikan tanggapan? Tidak, Bu.
Bagus ya untuk kelompok ulan, coba berikan tepuk tangan. Oke, itulah akhir materi dari kita hari ini. Nah, sebelum menutup, silakan duduk ulan. Baik, Bu. Ibu memberikan evaluasi di sebanyak 5 soal untuk dikerjakan selama 20 menit ya. Nanti langsung dikumpulkan. Ini Ibu sebagai kertas ulangan. Sudah habis ya waktunya, silahkan dikumpulkan. Sebelum Ibu menutup, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Nah, berarti sudah paham semua ya. Siapa yang dapat menyimpulkan mengenai materi perhitungan asam dan basa? Saya, Bu. Ya, Okta? Kesimpulan yang pertama, asam kuat jika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi sempurna. Asam lemah jika dilarutkan ke dalam air akan terionisasi sebagian. Yang kedua, hubungan konsentrasi ion H+ dengan kekuatan asam. Jika dikonsentrasi ion H+ besar, maka pH-nya kecil, artinya semakin tinggi tingkat keasaman larutannya. Jika konsentrasi ion H+ kecil, maka pH-nya besar, artinya semakin rendah tingkat keasaman larutan. Yang ketiga, hubungan Ka dengan kekuatan asam, semakin besar Ka dari suatu asam lemah, maka semakin kuat asamnya. Di sini Ibu akan menyimpulkan kembali yang mana asam kuat atau basa kuat ini akan terionisasi sempurna jika dilarutkan ke dalam air. Nah, jika asam lemah dengan basa lemah ini, dia akan terionisasi sebagian jika dilarutkan ke dalam air. Adapun hubungan konsentrasi dari ion H+ dengan ion OH-, yaitu jika konsentrasi H+ atau OH- ini besar, maka pH-nya itu akan kecil. Artinya semakin tinggi tingkat keasaman dari suatu larutan. Nah, jika konsentrasi ion H+ atau OH- ini kecil, maka pH-nya itu akan besar dan menyebabkan semakin rendahnya tingkat keasaman dari larutan. Nah, hubungan Ka dengan kekuatan asam dengan basa itu apa? Nah, di sini semakin besar kekuatan dari Ka dari suatu asam lemah atau basa lemah, maka semakin kuat asamnya atau basanya. Untuk mengingat kembali pelajaran pada hari ini, Ibu memberikan tugas di rumah yang akan kalian kerjakan. Ada 10 soal itu di halaman 36 mengenai perhitungan asam dan basa. Jika belum paham, kalian bisa langsung tanyakan kepada Ibu atau tanyakan kepada teman sebaya kalian. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kita pagi hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi